Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Aisyah Nada Haifa dengan NIM 310707230042 batch 6 dari Prodi Digital Neuropsikologi. Jadi pada video kali ini aku akan sharing tentang strategi komunikasi efektif dalam pernikahan, yaitu memahami pentingnya komunikasi yang sehat sebagai pondasi rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Dalam pernikahan itu kenapa sih komunikasi menjadi hal yang sangat penting? Tidak lain dan tidak bukan, karena pernikahan itu menyatukan 2 individu dengan latar belakang, kebiasaan, dan pola pikir yang berbeda, dan komunikasi adalah jembatan untuk menghubungkan perbedaan tersebut dan menjadikan perbedaan tersebut tuh menjadi kekuatan gitu. Dengan komunikasi juga, kita tuh bisa menyampaikan perasaan dengan jujur, mengekspresikan emosi, dan, unek-unek dengan tepat dan jujur, gitu. Kemudian, memahami pasangan, untuk, bisa menangkap dan mengerti, kebutuhan satu sama lain, kebutuhan dan harapan yang diinginkan satu sama lain. Kemudian komunikasi yang baik juga bisa menyelesaikan konflik, eee, dengan komunikasi, masalah apapun itu bisa ditemukan solusinya bersama tanpa menyakiti pihak manapun. Kemudian bisa juga membangun kepercayaan satu sama lain. Dengan komunikasi yang sehat, akan tercipta sebuah rasa aman dan nyaman dan bisa menumbuhkan rasa kepercayaan, satu sama lain sehingga akan, muncullah, emosi dan mental yang stabil dan sehat antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sebenarnya akar masalah komunikasi dalam pernikahan tuh apa aja sih gitu. Jadi di dalam pernikahan itu banyak sekali konflik rumah tangga, eee, yang biasanya tuh muncul bukan karena masalah yang besar, melainkan karena pola komunikasi yang tidak sehat yang terus berulang tanpa disadari. Jadi biasanya konflik-konflik di rumah tangga itu terjadi hanya karena kesalahpahaman atau hal-hal yang tidak aslinya itu tidak harus menimbulkan masalah yang sebesar itu. Cuma karena komunikasi yang buruk antara suami dengan istri, masalah yang aslinya sepele itu tumbuh menjadi masalah yang besar gitu. Nah, komunikasi yang buruk dapat menyebabkan salah paham, pertengkaran, rasa kecewa, bahkan menjauhkan hubungan emosional antara suami dan istri. Nah, biasanya ini masalah yang terjadi adalah kurangnya keterbukaan. Jadi antara suami dan istri, memendam emosi yang, dirasakan satu sama lain, tidak, mengkomunikasikannya dengan baik, tidak menceritakan dengan baik gitu, memendam semua emosi dan, karena emosi itu dipendam sekian lama ketika dia terpantik dengan sesuatu hal, maka akan, meledak gitu dan muncullah konflik besar itu. Selain tidak terbuka, ada juga yang tidak mau mendengar, fokus pada diri sendiri. Dia ingin difahami, tapi dia tidak bisa dan tidak mau, tidak ada rasa ingin untuk memahami pasangannya. Itu juga bisa menimbulkan masalah dalam komunikasi, karena komunikasi adalah saling terbuka dan saling mendengarkan satu sama lain. Tujuan dari komunikasi adalah, tersampaikannya maksud dari satu pihak ke pihak yang lain, gitu kan. Kemudian, selain tidak mau terbuka, tidak saling mendengar, kemudian adalah emosi yang tidak terkontrol. Jadi, apa namanya, biasanya itu muncul kata-kata menyakitkan, mungkin dia memang, orangnya emosional, gampang emosi gitu ya. Jadi ketika dia marah tuh suka mengucapkan kata-kata yang kurang baik, yang menyakitkan gitu. Tidak bisa meregulasi emosinya dengan baik. Sehingga ketika, ada hal yang bikin dia nggak nyaman, dia marah, dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, yang kurang baik untuk didengarkan pasangannya. Kemudian ini yang paling, sering diabaikan sama pasangan adalah kurangnya quality time. Jadi, mereka sibuk satu sama lain, fokus dengan, tugas job desk satu sama lain dalam rumah tangga, tanpa ada quality time berdua gitu kan ya. Hal itu membuat hubungan suami istri itu jadi renggang.
Kemudian strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun komunikasi yang sehat antara suami dan istri? Yang pertama adalah active listening. Jadi antara suami maupun istri itu mendengarkan dengan sepenuh hati. Eee, Active listening bukan sekedar mendengar kata-kata, tapi memahami perasaan di baliknya. Menunjukkan perhatian melalui kontak, mata, ekspresi wajah, dan respon yang tulus. Ini jarang banget karena biasanya tuh gengsi gitu. Padahal kalau lagi pacaran biasanya kan kayak gitu kan ya, tapi setelah menikah kenapa semua itu menjadi pudar ya? Apa karena, ini sudah jadi milikku ini, harusnya sudah bisa saling memahami, mungkin karena itu ya. Jadi ketika pacaran biasanya, mau mendengarkan keluh kesah gitu, tapi setelah menikah dan sibuk dengan apa namanya, kerjaan masing-masing, sibuk dengan tugas masing-masing, suaminya pulang kerja malas dengerin cerita istri, istrinya, beres-beres rumah dan lain sebagainya, masak, suaminya mau cerita dia juga nggak bisa terbuka gitu karena, ya tipe-tipe kayak gitu kan mungkin ya. Jadi harus ada nih active listening dalam keluarga, baik istri maupun suami, semuanya harus sama-sama mendengarkan dengan aktif, tidak hanya mendengar, tapi juga melibatkan perasaan di dalamnya, dibuktikan dengan melalui kontak mata. Jadi kita tuh kalau dengerin orang tuh, pasangan kita gitu kan, saya jomblo BTW, dilihat matanya gitu. Kalau ekspresi wajahnya lagi marah karena dia menceritakan hal yang kurang baik, kita juga ikut, gitu kan ya mungkin. Kemudian ada respon yang tulus, "Iya Mas," gitu, "Iya iya Mas," iya kayak saya punya suami aja. Kemudian, dalam active listening kita tuh tidak boleh memotong pembicaraan. Jadi kalau orang nih lagi excited banget nih mau cerita, nggak usah dipotong, dengerin sampai selesai. Baru ketika dia sudah jeda, kita berikan respon kita. Kemudian memvalidasi perasaan pasangan. Ketika pasangan kita, menceritakan hal yang seru, yang menarik, yang dialami di tempat kerjaan atau dimanapun kita juga harus ikut terbawa suasana untuk, seru gitu, kayak pasang wajah kita seakan-akan tertarik, meskipun aslinya belum tentu kita tertarik. Karena kesenangan suami dan istri kan berbeda. Dia cerita, "Aku mancing dapat ikan gede." Padahal menurut kita, "Ah, ngapain sih mancing, pasar banyak ikan gede." Gitu kan. Tapi karena kita itu sedang active listening, kita mendengarkan sepenuh hati, eee, apa namanya itu, melibatkan perasaan dalam obrolan kita itu, "Ih, seru banget Mas ya mancing ikan dapat ikan gede, keren." Buktikan kalau kita tuh memvalidasi perasaan dia. Dia seneng, kita juga ikut seneng, gitu. Atau kalau sedih, kayak capek kerja gitu, kalau istri capek ngurus anak, suami harus, mengerti perasaannya juga, memvalidasi perasaan, "Oh iya kayaknya memang, eee, kamu harus istirahat sayang," gitu contohnya. "Aku ngerti kenapa kamu sedih, anak-anak ini kenapa," gitu. Nggak boleh, "Alah kamu ini ngurus anak aja, gitu aja ngeluh." Biasanya kan yang terjadi di rumah tangga, yang di televisi-televisi itu kayak gitu, atau di berita-berita, atau di masyarakat biasanya kan kayak gitu. Kemudian ada strategi kedua adalah komunikasi dengan lembut dan tidak menyalahkan. Ini no judging. Cara berbicara sangat mempengaruhi respon pasangan. Gunakan I message. Ini penting. Fokus pada perasaan diri sendiri, bukan menyalahkan pasangan. Ini penting banget. Apalagi dalam pengasuhan ataupun dalam rumah tangga pasti ada hal-hal yang mungkin nggak pas ya. Contoh nih, suami naruh handuk bukan di tempatnya. Kamu ini dari tadi ya, dari awal nikah sudah dikasih tahu handuk taruh mana? Contoh, kamu selalu aja dikasih tahu nggak bisa gitu. Tapi gunakan iMessage dalam komunikasikan meskipun itu hal yang dilakukan pasangan kita nggak benar, naruh baju sembarangan kayak biasanya saya. Makanya saya kayak belum punya pasangan karena saya suka naruh baju sembarangan kali ya. Wah, kayaknya sayang, iya sayang. Kayaknya sayang lebih enak tuh aku lihat kalau handuk ditaruh di tempatnya deh, gitu. Kayaknya aku ngerasa lebih seneng nih kalau aku lihat handuknya itu rapi gitu. Atau aku sedih sayang kalau handuk itu ditaruhnya kurang rapi, ngotor-ngotorin tempat, gitu. Gunakan iMessage, oke? Kemudian ada strategi yang ketiga adalah jujur dan terbuka. Kejujuran adalah fondasi kepercayaan dalam pernikahan. Pasangan perlu terbuka mengenai perasaan, kebutuhan, dan masalah yang sedang dihadapi sebelum terjadi konflik yang lebih besar. Jadi sering-sering tuh jujur dan terbuka sama pasangan. Gak usah dipendam-pendam sendiri.
entahlah avoidan apalah itu, dan lain sebagainya. Dalam pernikahan itu kalau kita sudah berani berikrar ya, akad gitu kan ya, kalau dalam, Islam itu disebutkan ketika akad itu terjadi arsy itu bergemuruh gitu karena saking besarnya janji yang dia sudah, ikrarkan, perpindahan tanggung jawab dari bapak ke suami gitu kan. Nah itu kan dari situ kita harus mulai untuk meninggalkan hal-hal yang buruk yang mungkin sebelumnya kita sering lakukan. Contohnya itu memendam masalah sendiri. Karena seperti yang sudah dibahas di awal tadi, memendam masalah sendiri itu tanda komunikasi tidak baik dan itu bisa menimbulkan atau bikin konflik yang kecil menjadi lebih besar. Dan strategi yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah jujur dan terbuka dengan pasangan. Apa yang kita rasakan, kita komunikasikan dengan baik. Tetap dengan, eee, pelafalan yang lembut meskipun kita dalam, menyampaikan hal yang kurang baik ya. Maksudnya kita mungkin tidak nyaman dengan ini, tetap kita komunikasikan dengan baik dengan pasangan kita. Contoh nih kayak handuk tadi, nggak usah bilang, "Mas, itu handuknya kok taruh sembarangan, kenapa sih kamu susah kali dibilangin?" Gitu. Tapi bilangnya tuh iMessage itu tadi, "Sayang, itu handuknya aku lebih suka kalau handuknya ditaruh di tempat yang benar," gitu. Jujur adalah pondasi kepercayaan dalam pernikahan. Pasangan yang terbuka mengenai perasaan, kebutuhan, dan masalah yang sedang dihadapi sebelum, konflik menjadi lebih besar. Bagikan perasaan, jangan dipendam emosi, ungkap dengan benar, dengan cara dan waktu yang tepat. Jangan nih lagi capek-capek pulang kerja, habis dimarahin bos di kantor contohnya, terus muka lagi nggak enak, terus kita bilang, "Sayang, aku suka nih kalau kamu bersih-bersih." Kalau lebih suka, marah suami pasti karena waktunya nggak tepat, atau tempatnya nggak tepat. Lagi kumpul keluarga bilang, "Mas, handuknya aku lebih suka." Ya kan itu nggak tepat. Jadi waktu, tempat itu juga harus tepat dalam, saat kita melakukan sharing perasaan, deep talk biasanya namanya. Kemudian ketika deep talk itu ya, selesaikan bersama masalah yang, dihadapi dengan, ya masalah handuk itu tadi mungkin ketika mungkin sebelum tidur ngobrol dulu perkara ini dengan cara yang tadi, kemudian, eee temukan satu solusi, apa yang nih yang bikin keduanya itu sama-sama mengerti dan tanpa menyakiti perasaan satu sama lain. Kemudian bangun kepercayaan dengan pasangan, keterbukaan yang konsisten, menciptakan rasa aman secara emosional dalam rumah tangga. Biar tidak ada curiga nih, cemburu-cemburu dan lain sebagainya, gitu. Sebenarnya saya tuh agak berat menyampaikan ini karena saya sendiri tuh belum menikah, tapi karena saya belajar, ya harus, ya kan ya? Iya. Kemudian strategi keempat adalah mengelola emosi saat berdiskusi. Nah, saat berdiskusi biasanya kita itu gampang sekali terpancing emosinya. Kalau dalam bahasa Jawa itu disebut bendet-bendet atau suka marah-marah gitu. Apalagi ketika diskusi kemudian kita berbeda argumen masing-masing dan saling, mempertahankan argumen masing-masing, nggak ada yang mau ngalah nih. Jangan sampai dalam adu argumen itu melibatkan emosi yang awalnya kita itu tujuan diskusi dengan pasangan adalah untuk menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah yang baru. Maka dari itu ketika berdiskusi dengan pasangan, kita harus bisa meregulasi emosi kita dengan baik. Berhenti sejenak ketika dirasa mulai panas pembahasannya. Kemudian lanjutkan dengan bijak. Ketika marah, seseorang tuh cenderung berbicara dengan nada tinggi atau menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Maka itu berikan waktu sejenak untuk menenangkan diri terlebih dahulu sebelum melanjutkan diskusi. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti itu adalah ambil nafas dalam-dalam dulu. Sek Mas, sek bentar." Contoh. Kemudian tunda dulu, sek Mas, aku sek, kayaknya kita sudah obrolannya sudah kemana mana ini. Tunggu dulu ya, kita minum es, minum kopi, enak." Nah, ketika kepikiran kembali jernih, emosi sudah turun, lanjutkan diskusi lagi dengan pasangan. Kemudian, strategi yang kelima adalah quality time bersama pasangan. Komunikasi itu tidak harus dilakukan saat ada masalah. Jadi nggak harus nunggu ada masalah baru kita, eee, jalan-jalan sama pasangan, nggak usah nunggu ada masalah, tapi saat mungkin ada waktu luang, gitu kan. Sepakati ini mau kemana jalan-jalan, atau traveling berdua, bisa meningkatkan kehangatan dan kedekatan kembali dalam hubungan emosional pernikahan. Aktivitas bersama seperti masak-masak,
olahraga bareng atau, hobi mungkin kalau ada orang yang hobinya sama suami istri itu tambah lebih seru, gitu. Kemudian selain itu ada obrolan santai, ngobrol santai meluangkan waktu untuk berbagi cerita mungkin ngobrolin ke depannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya, keinginan keinginan ke depannya mau kayak gimana, si suami kayak gimana, realisasikan bareng, bikin strategi bareng yang kemudian nanti bisa dilakukan. Jadi mimpi istri dan mimpi suami bisa sama-sama tercapai. Kemudian, eee, cari momen yang tenang untuk berduaan, baik nanti jalan-jalan di sore hari, duduk bersama di weekend, dan, itu bisa bikin atau memperkuat emosional antara suami dan istri. Nah, dampak positif dari komunikasi yang efektif ini adalah ketika pasangan itu konsisten menerapkan strategi komunikasi yang sehat, manfaat yang bisa dirasakan, dalam jangka panjang adalah bukan hanya dalam hubungan, tapi juga dalam seluruh anggota keluarga. Anak yang terlahir dari keluarga yang, komunikasinya buruk, dia juga akan, mendapatkan banyak sekali masalah-masalah mental. Tapi ketika anak itu, terlahir dari keluarga yang, komunikasinya baik, tangki cintanya penuh, insya Allah anak itu juga akan bisa tumbuh dengan baik, tanpa harus merasakan, hal-hal yang kurang baik, denial, "Bapakku gini, ibuku gini, yang nggak aku ikutin siapa ya?" Gitu. Komunikasi yang positif itu, komunikasi yang efektif itu bisa mendekatkan emosional, ya, terus kemudian bisa menyelesaikan konflik dengan mudah, kemudian tumbuh, keluarga itu menjadi lingkungan yang sehat, bagi semuanya, bagi seluruh anggota keluarga. Terus juga akan ada rasa saling percaya dan hubungan itu menjadi harmonis antara satu dengan anggota keluarga yang lain. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan itu tadi adalah komunikasi yang sehat itu bukan bakat bawaan. Nggak ada orang yang lahir langsung komunikasinya sehat, itu harus dibentuk dari keluarga. Nggak ada anak yang lahir tiba-tiba sopan padahal orang tuanya toksik, nggak ada. Tapi, dari manapun kita berasal, dari keluarga apapun kita berasal, kita bisa memperbaiki itu semua. Kita bisa belajar untuk bisa menyampaikan komunikasi kita kepada orang lain, nggak harus pasangan, pada siapapun, dengan baik, dengan efektif, agar apa yang kita maksudkan bisa diterima baik oleh, lawan bicara kita. Yaitu dengan membiasakan untuk active listening, kita mendengarkan secara aktif, melibatkan perasaan dan emosi ketika kita sedang berbicara dengan orang lain. Kemudian berbicara dengan lembut dan tidak menghakimi orang yang, kita jadikan lawan bicara. Kemudian jujur dan terbuka, kelola emosi dengan bijak dan quality time bersama. Dengan komitmen membangun keluarga yang sehat, pernikahan dapat menjadi lebih harmonis, saling mendukung, dan bertahan dalam jangka yang panjang. Itu, sekian dari sedikit apa yang saya pelajari tentang, strategi komunikasi dalam pernikahan, yang harapannya nanti bisa membantu saya dan semua orang yang ada di sekitar saya untuk bisa, eee, memiliki pernikahan yang harmonis, yang bahagia dengan strategi-strategi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.